bilang kamu orang baik yang akan rusak kebaikannya kalau kita teruskan hubungan yang buruk ini. Ketika cinta bertasbih. Denying God, pretending cool. If that's smart, I'd rather be a fool. 바보피니, 멍청이라 해도 꿈 같은 길. 바보피니, if the world got enough for me. Jadi kan kalau misalnya zaman sekarang itu kan emang nggak pacaran, nggak HTS-an, cuma deket. Kan kita sebagai santri kan pasti ada kayak cengceman apa santri Gimana? Pasti sebagai apa? Sebagai santri kadang kan emang misalnya apa punya deket misalnya cengceman kayak gitu. Cem-cem. Istilahnya gitu ya? Oke. Hanya misalnya kayak gitu, terus emang dia tuh nggak ngapain, cuman emang kayak mengingatkan dalam kebaikan, terus Saya kenal laki-laki seperti itu. emang cuma mengingatkan dalam kebaikan, emang nggak mengajak dalam hal keburukannya. Itu tanggapan Ustadz atau hukumnya itu bagaimana? Terima kasih Ustadz. Luar biasa. Masya Allah. Nih. Kak Fuad pernah dapat DM begini zaman dulu soal waktu dakwah awal-awal K-pop, bahas K-pop ya. Ini nanti ke situ arahnya. Jadi Kak Fuad ada yang DM begini, Kak, kalau lightstick, album dan lain-lain itu dibuang, ya, itu kan mubazir. Betul ya? Belinya pakai uang loh Kak. Mubazir. Terus Kak Fuad langsung, wah gila sih ini. Setan emang bener ya. Dia tuh bisa bener-bener, dia tuh ketika dia bilang saya akan benar-benar, itu benar-benar berarti benar-benar itu. Kirain bercanda itu. Kirain ketika Allah bilang kayak musuh kalian itu adalah, yang nyata itu adalah iblis atau setan, itu benar ternyata guys. Coba kalian bayangin. Kak, kan kalau album dan ininya dibuang mubazir. Nah, itu album memang tahu-tahu ada. Itu awalnya album bisa ada gimana? Dibeli. Kok pas beli nggak ada bisikan itu? Kok nggak pernah kayak aku beli mubazir gak ya? Kok nggak ada itu? Pas beli nggak ada itu, nggak ada yang bisikin tuh. Ngeri ya. Pas beli nganggapnya kayak ini kan investasi, ini kan tabungan aku sendiri, ini kan nggak ngerugiin lo, duit gue bisnis nih, jualan merch K-pop. Ini adalah semua dalil-dalil pembenaran. Betul ya? Nggak ada tuh satu pun bisikan soal mubazir. Jadi belinya nyantai, pas mau dilepas kok, mubazir, innal mubazirina kana syayatin. Kata syayatin. Kata si setan. Ngerti? Itu maksud Kak Fuad. Jadi setan itu adalah ahli narasi, narator ulung. Tugas dia mah bacot tadi. Jadi pas kalian tadi mau keluarin duit nggak ya? Keluarin aja. Itu kan bukan duit orang tua kamu. Kamu nabung buat itu. Uang siapa? Uang aku. Hak siapa? Hak aku. Beli aja untuk kepuasan dirimu. Orang lain kok hobinya beda-beda tuh. Ada yang cowok-cowok benerin motor, ada yang main PS, ada yang olahraga. Kan sama aja, nggak ada bedanya. Hiburan mah sama aja. Ini mah kayak hiburan-hiburan lain aja. Ada yang langganan Netflix, ada yang langganan apa misalkan. Kamu kan cuma uangnya keluar untuk nonton konser, kan sama-sama berhibur. Nggak dosa. Nggak mubazir kok. Tuh. Oh iya beli. Nah pas mau dilepas, janganlah kamu nyimpan barang-barang kayak gitu. Pas dilepas, kan mubazir. Tuh kerennya. Sampai sini ngerti ya betapa mengerikan bisikan-bisikan di kepala kita itu. Nah balik ke pertanyaan tadi. Kak, kan ada cowok baik-baik nih Kak. Deketin aku. Dan dia tuh gak ngapa-ngapain, cuman memang ngasih kebaikan aja. Ngingetin kebaikan. Apakah dia ada bermaksud buruk? Kan enggak Kak. Toh dia ngingetin sholat mungkin. Ingetin kita untuk istiqomah. Iya kan? Oke. Kak Fuad tanya. Berapa banyak di antara kita, seberapa sering kita kesel sama nasihat orang tua? Sering gak? Iya kan? Jujur deh. Jujur ya, bener gak? Ngerasa kayak, bahkan kalau mungkin kadang-kadang sampai diucapin, kadang-kadang mungkin kita ngerutu di kamar mandi, di mana pokoknya kayak kesel banget, mungkin dicurhatin di diary, wallahu alam ya.
Tapi seringkah kita kesel sama nasihat orang tua? Iya. Padahal sama loh polanya. Dia padahal nggak ngapa-ngapain. Dia cuma mau kebaikan buat lo. Sama nggak? Orang tua ini sama. Guru-guru ini ngapain? Ini saya kasih tahu ya, gaji guru itu adalah mungkin pekerjaan yang paling rendah gajinya tuh. Padahal pekerjaannya paling berat. Mau ngapain bapak-bapak ibu guru ini? Sama kayak cowok tadi, mau kebaikan buat kita. Tapi kok kita gampang lebih sensi ya dinasihatin kebaikan ya? Iya tahu. Ingetin mulu. Kayak gue gak belajar aja. Ini kan hati kita gitu kan ya? Sana sholat wudhu, iya mama ngerti. Ih, bawel banget sih. Kalau yang satu ngingetin, jangan lupa sholat ya. Ih, dia ngingetin sholat. Nah, jadi itu maksud Kak Fuad, betapa ujian itu nyata. Ketika setan itu bilang dia datang dari kiri dan kanan, depan dan belakang, artinya kadang datang ke orang tua, ujiannya kita gampang kesel sama omongan mereka. Padahal coba kalian pikir-pikir lagi, apa gunanya miara kalian sampai umur segini? Coba kasih Kak Fuad satu alasan yang itu manfaat buat orang tua. Kalau miara kalian sampai umur segini nih. Coba. Hah? Ngabisin duit nggak? Ngabisin waktu nggak? Emosi nggak? Punya adik basi bayi. Itu kalian bisa ngerasain emosinya tuh. Apa? Lapar? Apa mau pup? Ngomong. Hidup nangis mulu. Coba. Ini benda paling menyebalkan itu. Makhluk paling menyebalkan tuh bayi. Coba bayi. Lah kalian temen aja ngomong gak jelas, bete kan? Apa sih ngomong aja yang bener? Iya kan? Lah ini ada namanya bayi, ngomongnya nggak bisa ngomong, nangis mulu. Apa sih pup? Cebok sendiri, nggak bisa. Mau makan, suap sendiri, suap. Sono ambil cari kerja. Nih. Bisa bayi kayak gitu? Nggak bisa. Nyebelin. Ngapain dia ada sih? Coba ngapain bayi ini ada? Nggak bisa ngapa-ngapain, nyusahin. Yang susah cuma ibunya, serumah susah. Sepesawat susah gara-gara satu nangis. Semua ikut susah dan semua harus maklum. Ih, raja bener nih orang. Namanya anak-anak, Pak. Ih, anak-anak. Coba, bayi tuh. Tapi apakah itu terjadi? Semua orang mendadak maklum. Ibu tanya tuh kalau dia jadi ibu. Ya Allah, gak ada jadwal itu. Bener-bener fokus 24 jam tuh ngurusin anak. Karena bayi tuh gak peduli kayak, jam tidur mama nih, aku diem, gak ada. Mendadak nangisnya silent mode, nggak ada. Bayi itu jam berapapun dia lapar, dia bangun, dia mau pup, dia nggak tahu tempat, nggak tahu. Ngerti ya? Dan dia, orang tua itu kok bisa ngasih seluruhnya, ngasih hatinya, ngasih perhatiannya 24 jam. Dia meleng dikit, lu ngomong dia fatherless. Papa nggak fokus nih, main HP mulu, sedikit tuh melengnya, padahal perhatiannya mungkin lebih banyak. Terlalu gampang nyari kesalahan orang tua tuh. Gampang banget. Papa nih kerja di situ. Aku udah belajar itu haram tahu, Pak. Salah lagi jadi papa. Mama nih nggak syar'i itu hijabnya. Ya Allah, salah lagi mama. Berapa banyak kita tuh nyari kesalahan orang tua tuh. Allah, mama ngomong kayak gitu kayak nggak pacaran aja sama papa dulu. Gampang nyari. Gampang, apalagi ada guru-guru TikTok itu. Yang bilang parenting orang tua lu salah semua tuh. Ngerti ya? Nah, orang yang begitu banyak berkorban buat kita. Tiba-tiba ngomong, nak A, nak B. Padahal itu hal baik. Kita kesel. Lah ada satu cowok out of nowhere, entah dari planet mana, nggak pernah mikirin kita, nggak pernah ngasih makan kita, nggak pernah perhatian sama kita, nggak pernah. Ganteng doang, ganteng. Sama mulutnya aja wangi. Pinter ngomong. Gitu ya. Merangkai kata. Apa arti Dilan bagi Melia sebenarnya dalam hidup? Nggak ada. Peramal bener. Peramal doang udah. Aku ramal dukun lu. Ngerti maksudnya ya? Nah, bukan maksud mengurangi kebaikan. Kak Fuad maksud apa? Dia juga baik. Cuman coba dipertanyakan lagi, apakah kebaikan ini dihalalkan oleh Allah? Karena semua orang juga kadang niatnya baik. Coba, apakah bank itu jahat? Dia kan cuma mau ngutangin orang biar bisa berbisnis kan? Tapi kalau kata Allah riba mah riba aja. Ngerti ya? Apakah kita tadi ngasih pinjam orang uang terus minta kembalian lebih itu sebuah kejahatan? Enggak jahat, kan memudahkan orang. Tapi kalau mau kata Allah itu riba ya riba, udah.
Apakah mencurahkan kasih sayang itu nggak boleh? Ya boleh aja. Tapi kalau kata Allah haram, ya haram aja. Nah, bilang ke cowok baik-baik itu, ya. Enggak, bukan kamu. Kamu yang lain. Bilang, kamu orang baik. Yang akan rusak kebaikannya kalau kita teruskan hubungan yang buruk ini. Ketika cinta bertasbih. Kan ada ayatnya, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Karena kamu sudah baik, izinkan aku jadi perempuan yang baik. Perempuan yang baik tidak menerima panggilan-panggilan seperti ini. Tidak menerima situasi-situasi seperti kita begini. Kamu baik, aku juga pengen jadi baik. Kalau mau kita teruskan baiknya bareng, mari kita bagus. Saya berusaha puitis ya. Tapi memang sepertinya kalian gercep ya. Sacet nikah. Siap, baik. Iya. Kau menuliskan kebaikan dalam buku catatan harianmu. Aku menuliskan kisah-kisah kebaikan dalam catatan kehidupanku. Kalau mau bareng, yuk kita gabungin bukunya dalam buku pernikahan. Ya. Ya, jadi udahlah anak pondok, anak santri udah tahu kan, sebenarnya udah tahu kok. Nggak gini, Kak Fuad yakin dan percaya kok teman-teman tuh udah ngerti kok mana yang benar mana yang salah. Tapi memang wajar cinta itu sering bikin goyah. Cinta kepada apa ya? Cinta kepada dunia, hiburan, harta, sehingga ya kita sambil cari-cari dalil kayaknya boleh deh. Cari teman-teman yang lurus yang ngingetin kita untuk bisa pegangan lebih kencang lagi di dunia yang semakin jurang ini. Itu ya Kak ya. Thank you. Makasih ya udah nonton video ini. Tonton lebih banyak video gue dengan gabung di program membership YouTube. Bakalan ada live setiap pekan, akses ke kelas-kelas online gue, dan ada badge serta emoji lucu yang bisa kalian pakai di kolom live chat dan komentar. Gabung jadi member yuk!